cara ngurus lagi ya. Jadi ketika ibu mengajukan permohonan ya, masuk ke loket penerimaan, lalu diperiksa oleh petugas ya, keputusannya ada dua ya, ditolak atau diterima. Kalau ibu ditolak, tunjukin aja ya, ini bu ya. Ketika ibu mengajukan permohonan, maka akan diproses di sini ya, di petugas Dekumham ya, ini. Nah, keputusannya bisa ditolak atau diterima. Tapi ibu bisa banding. Ya, kalau ditolak ibu bisa banding, artinya bisa membela diri. Ya. Sehingga bisa diterima atau ditolak. Ya, tapi kalau ditolak, maka ibu tidak bisa melanjutkan itu lagi. Tapi kalau diterima bisa dilanjutkan. Nah, ketika ibu diterima dalam proses pengajuan ya, proses ditolak atau diterimanya ini butuh waktu 18 bulan ibu. Karena di situ ada jutaan ya. Jadi dari sini diperiksa ini butuh 18 bulan. Lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan lagi ya. Kalau ini pemeriksaan administrasi, publikasinya ini 6 bulan. Ini sudah berapa bulan ibu? 24 bulan ya. Ini 24 bulan ada keputusan ya, ditolak atau diterima. Kalau diterima dibuatkan sertifikatnya ya, maksimal ini 36 bulan. Terus kalau ditolak bisa banding, bisa diberi, bisa ditolak lagi. Ya, dan ini waktu tidak bisa kita diatur ya, karena memang sudah prosedurnya seperti itu. Dan bukan kewenangan kita ya, bukan kewenangan wali kota untuk mengubah ini. Ya, itu sudah kewenangan pemerintah. Dan sampai saat ini pemerintah belum merubah ya, proses-proses seperti ini. Sehingga kalau untuk desain itu sangat merugikan ya, karena ibu mau, kalau mungkin ibu belum mengalami ya, kalau di Bali itu satu desain ibu itu nilainya ratusan juta ya. Kalau desain itu dikeluarkan tanpa paten, maka konsekuensinya ibu akan cepat ditiru dan keuntungan ibu akan berkurang ya. Tapi kalau ibu belum paten sampai 2-3 tahun ya, sudah expired ya, sudah expired. Jadi yang banyak dilakukan oleh pengrajin ini sekarang jalan aja ya, tidak usah nunggu paten ini dulu, karena tadi kesulitannya. Jalan aja, tapi dengan catatan itu ibu jangan lama-lama. Ibu bikin ini sudah nyiapkan desain yang baru, ini muncul, ini sudah siapkan, sehingga ibu tidak akan terkejar. Tapi kalau ibu ini aja habis ya, pasti ditiru oleh yang lain ya, karena biasanya yang niru itu tidak niru 100% plus bu ya, biasanya ibu niru ditambah, ibu tidak punya apa ditambah ini, sehingga ibu akan kalah walaupun ibu pemilik dari desain itu ya. Jadi ngurus paten ini prosesnya seperti ini bu ya. Jadi untuk ada keputusan itu 4 tahun ya, 4 tahun belum ada. Padahal kalau ketentuan ini 2 tahun akhirnya sudah ada keputusan. Kalau saran saya ibu ya mengurus lagi aja, dan mengurus kalau bisa jangan menunggu itu bu. Tapi kalau ibu kebetulan ada program pemerintah, strateginya tadi pakai merek yang tidak mungkin ditiru orang. Ya, misalnya nama kampungnya ibu yang tidak mungkin nama itu tidak mungkin ada di tempat lain, sehingga itu akan lebih mudah dan lebih hemat. Karena kalau itu namanya masih nama-nama yang umum, ya, kalau nama singkatan tadi mungkin masih bagus bu, ya, tidak akan ada yang. Tapi
Tapi kalau sudah Boroka, terus Budi Sentosa itu sudah pasti banyak itu, dan pasti akan bolak-balik ya. Baik Ibu, ya kita lanjut ke merek ya. Jadi paten itu undang-undang haki itu ada beberapa itu ya. Ada hak cipta, ada hak industri, merek, paten, varietas tanaman dan seterusnya. Tapi yang banyak biasanya merek dan paten itu ya, untuk kebutuhan Ibu ya. Merek adalah aset terpenting dalam bisnis kita. Makanya merek buatlah merek yang menarik, yang mudah diingat, yang tidak kan. Kalau target pasar Ibu menengah ke bawah, jangan gunakan merek-merek yang menggunakan bahasa asing. Karena akan menyulitkan orang untuk mengingat. Jadi buatlah merek itu. Nah, merek itu harus dipatenkan karena merek itu adalah aset. Ya, harta Ibu, ya, merek itu adalah harta Ibu. Sehingga kalau merek itu ditiru, berarti harta Ibu akan berkurang. Merek representasi bisnis Ibu, ya, yang mencerminkan kualitas, image ya, atau citra, persepsi, ya, bahkan loyalitas dari pembeli Ibu. Ada yang kalau tidak merek ini dia tidak mau. Ada enggak Bu? Ya. Kalau tidak ini tidak mau. Atau Ibu misalnya, ya, saya kalau tidak batiknya itu saya tidak mau. Ya, saya punya teman Ibu, namanya kalau dia punya Ibu punya stand di situ dikenal ya, namanya Pak Erwin. Pak Erwin, di tangan Pak Erwin ini tidak ada yang mahal gitu. Mungkin kalau Ibu jual 200.000, wah ini kemahalan, nanti tidak laku. Ibu kan masih takut tidak laku terus. Tapi di tangan Pak Erwin, batik yang 100.000 itu bisa menjadi 2 juta. Kenapa? Yang dilihat Pak Erwin-nya. Kenapa? Bukan. Karena Pak Erwin ini sudah mutu Ibu. Jadi biasanya kalau yang dijual Pak Erwin itu bisnis batik mahal-mahal. Jadi Pak Erwin ngomong berapa itu pasti orang percaya. Ya, dan itu terbukti ya, ketika pameran bersama, ya, pameran bersama antara si pengrajinnya itu jualin 200.000 batik itu susah setengah mati. Orang nggak percaya. Tapi ketika di tangan Pak Erwin, ya, mau dijual 2 juta, 3 juta itu nggak ada masalah. Karena Pak, ya persepsi tadi. Kalau Pak Erwin nggak mungkin jual 200.000. Ya. Jadi semua yang jual ke Pak Erwin orang percaya. Ya, itu karena Pak, kita mereknya Pak Erwin. Mereknya Pak Erwin tadi. Ini merek Ibu, ya, yang banyak Ibu yang ini ya, jadi merek. Yang dimaksud merek adalah suatu tanda yang berupa gambar atau nama atau kata-kata, huruf, angka atau susunan warna, ya. Kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan. Jadi harus ada pembedanya Ibu. Nah, ini yang dinamakan